Hello class 10, how are you today? Hopefully you are in good condition. Jumpa lagi dengan Miss Febri dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari matematika peminatan. Ya, oke, untuk bab pertama di kelas 10 ini kita akan membahas fungsi eksponen. Pernah dengar ya eksponen ya? Eksponen itu pangkat. Oke. Nah, jadi ini dia materi-materi subbabnya ya yang kita pelajari. Kita akan pertama review ya nak, tinjau ulang sifat-sifat eksponen yang sudah kita pelajari di kelas 9. Kemudian fungsi eksponen, grafik fungsi eksponen, persamaan eksponen, dan pertidaksamaan eksponen. Oke, masih ingat nggak kira-kira sifat-sifat eksponen ada berapa? Oke ya, kita lihat bersama-sama. Untuk X, Y bilangan real, dan MN bilangan bulat berlaku sifat berikut. Oke, yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangannya jika dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Dengan A-nya nilainya tidak sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Perkalian dia jadi ditambah pangkatnya. Kemudian A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Nah, tapi ingat di sini ya, basisnya atau bilangan pokoknya harus sama. Demikian juga sifat yang kedua. Oke, selanjutnya yang keempat, A pangkat min N, pangkatnya negatif, sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi di sini dia pangkatnya negatif. Nah, menjadi pangkat positif namun dia posisinya ada sebagai penyebut di bawah dia ya nak. Kemudian yang kelima, pangkat yang dipangkatkan, pangkatnya dikali. Dan yang keenam, jika A dikali B dipangkatkan M, hasilnya adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Begitu juga untuk pembagiannya. Dan yang terakhir, ini adalah hubungannya dengan akar ya nak. Apabila A dipangkatkan M per N, kita tuliskan menjadi ini. Akar pangkat N dari A pangkat M. Nah ini dia sifat-sifat eksponen yang sebelumnya sudah kita pelajari di kelas 9. Mudah-mudahan nggak ditinggalkan ilmunya ya nak. Oke, for example, hitunglah nilai dari bentuk eksponen berikut dan nyatakan dalam bentuk paling sederhana. Oke, berikan ada 3 di sini ya. Kita akan menyederhanakan bentuk eksponen. Oke, kita jawab soal yang nomor 1. Soalnya adalah 81 pangkat 3 per 4 dikali 3 pangkat min 2. Sehingga, nah, kita buat basisnya terlebih dahulu menjadi sama. 81 itu adalah perpangkatan dari 3 atau 9, ya kan? Karena di sini temannya adalah 3, kita samakan basisnya menjadi 3. 81 itu 3 pangkat 4. Kemudian dipangkatkan 3 per 4. Ini tetap ya nak, dikali 3 pangkat min 2. Tadi lihat sifat yang keberapa itu? Pangkat yang dipangkatkan, pangkatnya dikali. Sehingga ketika kita kalikan, ini bisa kita coret ya, saling bagi 4 dengan 4-nya, menyisakan 3 pangkat 3. Nah, karena sudah sama, basisnya 3, karena perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. 3 pangkat 3 ditambah min 2, artinya 3 dikurang 2, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 1 sama dengan 1. Oke ya, udah ingat ya? Oke, kemudian soal yang kedua. Soalnya itu adalah akar pangkat 3 dari 64 dikali akar 32 per 4. Nah, kita buat ini, sederhanakan dulu ya. Bisa bebas sih nak, bisa si 64 ini tuh bisa jadi perpangkatan dari 4. Atau kalau kamu mau juga bisa dalam perpangkatan dari 2. Karena 64 itu 4 pangkat 3. Atau kalau mau kamu buat dalam perpangkatan 2 berarti berapa? 2 pangkat 6 gitu ya. Sehingga pangkat yang dipangkatkan nanti pangkatnya dikali. Ini tadi 32 ini ya, akar 32. Kalau akar 32, ingat ya, kalau tidak dituliskan di sini pangkatnya itu artinya dia pangkat 1 dan akar pangkat 2. Sehingga akar 32 itu sama dengan 32 pangkat 1 per 2. Sehingga 32 adalah 2 pangkat 5. Kita kalikan pangkatnya, mendapatlah kita memperoleh 5 per 2. Nah, ini kan 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 2. Kita bagikan dia saling membagi ya, habis ya nak.
Sehingga hasilnya 2 pangkat 5 per 2. 5 per 2 itu berapa? 2,5. Sehingga kita pecahkan lagi dia. 2,5. 2 ditambah setengah. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat setengah akar 2. Sehingga hasilnya adalah 4 akar 2. Seperti itu. Bisa ya? Oke. Yang ketiga, kita bahas untuk contoh yang ketiga. Tadi soalnya apa? Oke, bacanya gimana nih? Akar pangkat 3 dari akar pangkat 2Y pangkat 6 sama dengan. Kita selesaikan dulu yang di dalam akar ya, nak. Nah, ini tadi sifat yang ke-8. Kita selesaikan dulu dari akar pangkat 2Y pangkat 6, berarti menjadi Y pangkat 6 per 2. Jadi pembagian dia pangkatnya, nak. 6 bagi 2 berapa? 3. Sehingga akar pangkat 3 dari Y pangkat 3 itu Y pangkat 3 per 3. 3 per 3, 1. Y pangkat 1 sama dengan Y. Nah, itu dia sifat-sifat eksponen. Banyak lagi ya, dia bisa dicampurkan antara sifat 1 sampai sifat ke-8. Jadi kalau udah lupa kira-kira dibuka lagi yuk bukunya ya. Nah, ini yang kita pelajari ya di kelas 10 ini, fungsi eksponen itu sangat erat kaitannya dengan sifat-sifat tadi. Jadi sifat-sifatnya tadi harus menguasai ya, nak, dikuasai semuanya. Oke, kita lihat. F memetakan X ke A pangkat X atau dituliskan sebagai Y sama dengan fungsi X sama dengan A pangkat X. Itu ya, ini adalah definisi fungsi eksponen. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada fungsi eksponen. Nah, lihat. Fx sama dengan A pangkat X disebut rumus atau aturan bagi fungsi eksponen ya. Ini bentuk umumnya. Nah, kita tahu bahwa A adalah bilangan pokok atau basis. Kemudian syaratnya itu A itu tidak boleh sama dengan 1 dan harus positif. Ini dia ya. Nah, peubah X dinamakan peubah bebas atau variabel bebas. Sehingga domain fungsinya itu adalah X elemen bilangan real. Dan peubah Y-nya itu adalah rank daerah hasil, dituliskan sebagai berikut definisinya. Nah, jadi ini dia nak bentuk umum dari fungsi eksponen Y sama dengan A pangkat X. Itu ya. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan menggambar bagaimana fungsi eksponen yang disoroti dari A-nya. Oke ya. Sekian untuk hari ini. Thank you for your attention. See you.